Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adikku semua, para peserta maupun panitia Diklat Ruang PMR Wira SMK Negeri 1 Depok. Semoga dimanapun adik-adik berada dalam keadaan yang baik, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat ya diklatnya, walaupun pada kesempatan kali ini sedikit berbeda dari biasanya, yang pastinya lebih istimewa. Semoga dengan keadaan kita yang terbatas ini, semangat teman-teman semua, adik-adik semua tidak luntur. Baik, sebelum kita melancong lebih jauh, ada baiknya saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Alia Sinta. Saya akrab disapa dengan Kak Alia, dan saya menjabat sebagai Duta Kesehatan Kabupaten Sleman tahun 2019-2021. Jadi masa baktinya 2 tahun. 1 tahun telah dilalui dengan amat sangat amazing dan 1 tahun akan dilalui, jadi masih ada 1 tahun ke depan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dan menyampaikan materi PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Tapi saya ada di sini bukan sebagai duta kesehatan, melainkan sebagai kakak dari adik-adik semua, karena saya adalah alumnus dari SMK Negeri 1 Depok dan juga pernah menjadi anggota PMR Wira SMK Negeri 1 Depok. Ini buktinya, rekor saya. Sudah ada seragamnya lagi yang babu. Kalau teman-teman mau lihat, ada fotonya di UKS tapi di rumah. Nah, saya ini posisinya sedang berada di pondok di Banyumas, daerah Banyumas, dan sedang menempuh perkuliahan di IAIN Purwokerto, atau sebentar lagi ganti nama jadi UIN Saifuddin Zuhri. Oke teman-temanku semua, materi kali ini kita santai aja ya, saya sambil lihat laptop. Perilaku hidup bersih dan sehat, atau yang akrab kita sebut dengan PHBS, pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat untuk individu, kelompok, ataupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagi informasi. Ini saya kutip di webnya Promkes Kemenkes, web resmi milik Kementerian Kesehatan. Nah, teman-teman semua, PHBS itu pada dasarnya adalah kegiatan atau kebiasaan baik kita, terutama di bidang kesehatan maupun di kebersihan. Nah, adik-adikku semua, dalam menjalankan PHBS ini kita ada 5 tatanan atau 5 tempat di mana PHBS itu harus dilaksanakan. Yang pertama adalah di rumah, kedua di sekolah, ketiga di tempat kerja, yang keempat di sarana kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, kemudian yang terakhir ada tempat umum seperti masjid, mal, alun-alun, seperti itu. Nah, dari kelima tatanan ini, di mana sih awal PHBS itu harus dibentuk? Ya, di rumah. Mengapa di rumah? Karena di rumah adalah awal dimana kita diajari segala sesuatu dan dimana kita menerapkan segala sesuatu. Seperti halnya kita diajari oleh orang tua kita untuk menyapu, kemudian bebersih kamar, mencuci baju. Sama halnya dengan kita diajari dengan caranya cebok, caranya sikat gigi, caranya mandi yang benar, caranya sampoan. Nah, itu juga awal termasuk dalam PHBS. PHBS itu sebenarnya dimulai dari hal-hal yang sepele saja, seperti cuci tangan, kemudian mandi minimal 2 kali sehari, kemudian menjaga kebersihan pribadi, karena memang semua itu dimulai dari lingkup terkecil, seperti adanya nyamuk Aedes aegypti. Itu kan ketika kita naruh baju dicantel ke di mana-mana, itu kan itu jadi sarangnya mereka. Kemudian seperti yang bumi akhir-akhir ini ada COVID-19, itu menularnya kan karena kita saling
berinteraksi, makanya kita harus rajin-rajin cuci tangan. Itu juga sebenarnya nggak cuma buat COVID-19 aja, bisa dengan penyakit-penyakit lain juga bisa dihindari dengan cuci tangan. Contohnya seperti diare, itu bisa dihindari dengan cuci tangan. Jadi enggak cuma kita kan baru kenal cuci tangan ini, maksudnya baru mulai membiasakan cuci tangan ini ketika adanya COVID-19 ini. Juga dalam penggunaan masker, kita baru kencang pakai masker itu ketika ada COVID-19 ini, padahal seharusnya ketika kita merasa badan kita sudah tidak enak seperti mulai flu, batuk, itu harusnya kita sudah menggunakan masker. Tapi itu teman-teman, karena padahalnya masker ini menjaga orang di sekitar kalian, bukan menjaga kalian. Jadi kalau kalian pakai masker, teman-teman atau orang-orang tersayang kalian akan terjaga dari penyakit kalian atau virus yang kalian bawa. Nah, ketika teman-teman kalian memakai masker, berarti akan menjaga kalian dari virus yang mereka bawa. Seperti itu. Nah, teman-temanku semua, saya rasa PHBS itu bukan materi yang susah, jadi teman-teman bisa pelajari juga. Nah, dari 5 tatanan PHBS yang pengen saya gencarkan banget adalah tatanan PHBS di rumah tangga. Nah, di sini ada 10 indikator. Yang pertama adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Kenapa ini penting, teman-teman? Karena kalau dulu kan ya masih banyak ya, atau mungkin sekarang juga masih ada orang lahiran ditolong oleh dukun bayi, oleh orang yang tidak mempunyai basic kedokteran. Nah, kita nggak tahu alat yang beliau pakaikan itu apakah sudah disterilkan ataukah caranya benar. Nah, beda dengan tenaga kesehatan, baik itu dokter maupun bidan, itu pasti sudah memiliki standar dalam penggunaan peralatan, sudah pasti bersih, sudah pasti steril, sudah pasti aman, jadi dapat menjauhkan dari infeksi atau bahaya lain yang berisiko bagi kesehatan bayi maupun ibu. Kemudian yang kedua adalah pemberian ASI eksklusif. Yang penting juga si ASI itu seharusnya diberikan pada bayi dari usia 0 hari, maksudnya baru lahir sampai 2 tahun itu, agar kebutuhan bayi itu terpenuhi. Kemudian menimbang bayi dan balita secara berkala. Nah, ini dapat dilakukan di posyandu dari sejak bayi berusia 1 bulan sampai 5 tahun. Gunanya biar posyandu itu dapat memantau bertumbuh anak itu, kemudian juga dapat melengkapi imunisasi atau mencegah kasus gizi buruk pada anak. Yang keempat adalah cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Yang pasti air bersihnya ini juga mengalir ya, teman-teman. Kenapa penting? Karena kita nggak tahu kita udah megang apa aja. Seperti saya sekarang megang mas, saya nggak tahu ini tadi naruhnya di mana, habis dipakai sama siapa, saya nggak tahu, dan saya nggak tahu di sini ada kuman berapa, saya nggak tahu, saya nggak bisa ngitung. Kemudian tadi saya megang Al-Quran, saya nggak tahu tadi itu ditaruhnya di tempatnya apakah benar-benar bersih. Kemudian saya juga nggak tahu tadi megang pintu, apakah tadi pintu itu habis dipegang sama orang yang habis megang pasir atau apa gitu kan, saya nggak tahu gitu. Nah, ini kenapa penting untuk cuci tangan, dan cuci tangannya menggunakan sabun. Pakai air aja nggak cukup, teman-teman. Nah, sabun ini fungsinya untuk mematikan kuman-kuman yang ada di tangan kita. Jadi hati-hati ya kalau mau makan, terutama kalau karena saya sebenarnya nggak bagus juga ini menumbuhkan seperti ini, tapi saya butuh karena untuk pekerjaan saya rada susah kalau ininya panjang. Kalau memang teman-teman ngingu kayak gini, kalau bisa nggak usah ngingu. Kalau mau ngingu ya harus rajin-rajin dibersihkan, dan harus sadar diri ketika makan ya jangan pakai tangan, pakai sendok, seperti itu. Kemudian menggunakan air bersih. Saya rasa di sini teman-teman rumahnya udah
airnya air bersih ya. Kemudian menggunakan jamban sehat nih, saya dulu menangi tempatnya saudara saya itu masanya berak itu masih di pinggir sungai. Nah itu enggak sehat dan mengotori bagian sekitar mengotori lingkungan sekitar. Tapi kalau di sini teman-teman insya Allah semua sudah pakai ini ya, zaman sehat ya, maksudnya sudah pakai WC sendiri-sendiri. Yang ketujuh adalah memberantas jentik nyamuk. Caranya gimana kak? Pasti teman-teman tanya fogging gitu ya. Nah dibandingkan fogging ada cara yang lebih efektif, yaitu 3M atau 3M. Yang pertama adalah menguras atau membersihkan tempat yang menjadi penampungan air seperti ember, kemudian bak mandi, penampungan air minum, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah menutup rapat tempat-tempat penampungan air seperti ya tadi ember, terus bak mandi itu kalau bisa ditutup. Kemudian drum kecil, kendi, toren, terus kayak kaleng-kaleng gitu, itu juga penting untuk dibersihkan. Makanya kadang teman-teman melihat kan botol-botol yang botol-botol minum, nah itu kalau sudah habis, kalau bisa tutupnya jangan hilang, terus kalau bisa diremuk dulu. Nah itu juga salah satu cara agar tidak ada nyamuk yang berkembang biak di situ. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan kembali barang-barang atau mendaur ulang barang-barang yang masih bisa digunakan atau barang-barang yang sekiranya dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk menular DBD. Karena ngeri teman-teman, demam berdarah dapat menyebabkan kematian juga. Yang kedelapan adalah konsumsi buah dan sayur. Menjaga kesehatan dari luar saja tidak cukup, kita harus menjaga kesehatan dan atau imunitas kita dari dalam, yaitu mengkonsumsi buah dan sayur. Karena buah dan sayur itu dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral serta serat yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh optimal dan sehat. Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Olahraga itu penting ya teman-teman, minimal 30 menit setiap hari. Dan yang terakhir adalah tidak merokok di dalam rumah. Ini bagi yang punya kakak, adik, atau bapak, omnya yang ngudut, dibilangi baik-baik. Kalau semisal masih kokah pengen ngudut, ya dibilangnya untuk ngudutnya itu di luar, ngerokoknya itu di luar. Karena perokok aktif itu sama pasif, tahu kan perbedaannya aktif sama pasif? Aktif itu yang ngudut, yang pasif itu yang nggak ngudut gitu loh. Nah orang yang pasif ini walaupun dia nggak ngerokok, nggak ngudut, tapi ketika dapat asapnya, nah dia yang lebih beresiko untuk meninggal duluan daripada yang ini. Dia yang lebih beresiko untuk sakit-sakitan dibanding yang aktif ini tadi. Jadi teman-teman, itu ada 10 indikator THBS di rumah tangga. Saya ingin mengingatkan kembali untuk teman-teman semua, karena kondisi COVID ini naik turun ya. Kemarin membaik, hari ini parah. Nah, kakak pesan kepada teman-teman semua, adik-adik semua, untuk agar tidak terlena, tetap stay safe, tetap pakai maskernya, tetap cuci tangan, tetap konsumsi vitamin, tetap berjemur itu di waktu yang baik adalah di jam 9 ya, jam 9, jam 10 itu waktu yang baik untuk berjemur, bukan jam 7 pagi. Kemudian tetap olahraga, konsumsi buah dan sayur, itu pokoknya tetap ya, walaupun tidak ada COVID itu juga sebaiknya tetap dilaksanakan, karena ini tentunya baik juga untuk kita, untuk badan kita. Dan yang satu lagi yang kurang adalah menjaga badan kita dengan cara beristirahat yang cukup. Jangan sampai udah olahraga ngas-ngasan, coba kuwi jaga kesehatan ngas-ngasan, tapi apa jenenge tidurnya nggak cukup, itu jomplang jenenge. Gitu ya teman-teman. Saya kira cukup sekian yang bisa kakak
bagikan. Nanti kalau ada kesempatan lagi atau teman-teman juga mau tanya-tanya, sharing-sharing, bisa hubungi kakak lewat nomor, nanti bisa minta ke kakak panitia ya. Semoga materi hari ini dapat berguna bagi adik-adik semua, dan apa ya dan semoga tidak tidak bosen karena wis ora ketok raine terus ana mediane. Semoga kita juga dapat bertemu di waktu yang akan datang, amin amin. Oke, cukup sekian teman-teman, salam dari kakak untuk teman-teman semua, jaga kesehatan dan siamo tutti fratelli, siamo. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.